Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mendiskusikan hasil diskusi kelompok kami terkait transfer pricing dan contoh kasusnya. Adapun anggota kelompok 3 ini ada Caturwapian dan Tias, ada Sylvia Andiga Susesa, dan ada saya sendiri yaitu Yasinta Itais. Next. Transfer pricing ini merupakan istilah yang digunakan untuk menyebutkan kebijakan harga dalam suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Namun, pada transfer pricing ini kerap kali dianggap sebagai upaya perusahaan multinasional untuk mengurangi beban pajak serta melakukan penggeseran laba. Dan untuk peraturan tentang transfer pricing ini diatur pada pasal 18 nomor 36 pada tahun 2008 dan pasal 18 ayat 3 PPH yang menyebutkan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan mengurangi serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya. Sesuai dengan kewajaran dan kewajiban usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya plus, atau metode lainnya. Next. Dan menurut pasal 18 ayat 4 Undang-Undang PPH ini, wajib pajak dianggap memiliki hubungan istimewa apabila wajib pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada wajib pajak lainnya. Dan hubungan ini antara wajib pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua wajib pajak atau lebih, atau hubungan di antara dua wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir. Lalu wajib pajak menguasai wajib pajak lainnya atau dua atau lebih wajib pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, dan terdapat hubungan keluarga baik saudara maupun semendan dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat. Selanjutnya di sini ada beberapa metode terkait transfer pricing. Yang pertama ada metode perbandingan harga antara pihak yang independen atau comparable controlled price method. Yang kedua ada metode harga penjualan kembali atau discount price method. Yang ketiga metode biaya plus atau cost plus method. Yang keempat ada metode pembagian laba atau profit split method. Yang kelima ada metode laba bersih transaksional atau transaksional net margin method, dan yang terakhir ada metode lainnya. Adapun di sini kami menjelaskan dari masing-masing metode transfer pricing. Yang pertama metode perbandingan harga antara pihak yang independen atau comparable uncontrolled price method, yang dimana metode ini membandingkan harga antara transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa yang diuji dan transaksi independen. Dan metode ini juga pada karakteristiknya sudah sesuai pada transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Pada yang pertama transaksi produk komoditas, yang kedua transaksi barang atau jasa dengan karakteristik barang atau jasa yang sama atau serupa dengan karakteristik barang atau jasa pada transaksi independen dalam kondisi yang sebanding. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya kepada Caturwapian nanti ya, saya persilakan. Oke, yang selanjutnya itu metode harga penjualan kembali atau resale price method, yaitu penentuan harga transfer wajar yang dilakukan dengan mengurangkan laba kotor wajar distributor atau reseller terhadap harga jual kembali. Metode ini sesuai untuk karakteristik transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dan transaksi usaha pada pihak yang bertransaksi. Yang pertama itu transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dilakukan dengan melibatkan distributor atau reseller yang melakukan penjualan kembali barang atau jasa kepada pihak independen atau kepada pihak afiliasi dengan harga yang tertentukan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Yang kedua itu distributor atau reseller tidak menanggung risiko bisnis yang signifikan, tidak memiliki kontribusi unik dan bernilai terhadap transaksi yang dipenuhi hubungan istimewa atau tidak memberikan nilai tambah yang signifikan terhadap barang atau jasa yang ditransaksikan. Nah, selanjutnya, next.
Next. Yaitu metode biaya plus atau cost plus method. Itu wajib pajak menentukan harga transfer wajar dengan menambahkan laba kotor wajar pabrikan atau penyedia jasa terhadap harga pokok penjualan barang atau jasa. Metode ini sesuai untuk karakteristik transaksi yang dipenuhi hubungan istimewa dan karakteristik usaha para pihak yang bertransaksi. Yang pertama itu transaksi yang dipenuhi hubungan istimewa dilakukan dengan melibatkan pabrikan atau penyedia jasa yang membeli bahan baku atau faktor produksi lainnya dari pihak yang independen atau dari pihak afiliasi dengan harga yang telah memenuhi prinsip kewajaran atau kelaziman usaha. Yang selanjutnya, yaitu pabrikan atau penyedia jasa tidak menanggung risiko bisnis yang signifikan dan tidak memiliki kontribusi unik dan bernilai terhadap transaksi yang dipenuhi hubungan istimewa. Yang selanjutnya akan dibacakan Sylvia. Oke, metode yang keempat itu adalah metode pembagian laba atau profit split method. Pada metode ini, penentuan harga wajar dilakukan dengan membagi laba gabungan transaksi yang relevan berdasarkan fungsi, aset, resiko, dan kontribusi para pihak di dalam transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Untuk karakteristik yang pertama, itu ada para pihak yang bertransaksi memiliki kontribusi yang unik dan bernilai terhadap transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Yang kedua, kegiatan usaha para pihak yang bertransaksi merupakan kegiatan usaha yang sangat terintegrasi sehingga kontribusi masing-masing pihak yang bertransaksi tidak dapat dilakukan analisis secara terpisah. Yang ketiga, para pihak yang bertransaksi saling berbagi resiko bisnis yang signifikan secara ekonomi atau secara terpisah menanggung resiko bisnis yang saling berkaitan. Kemudian metode yang kelima itu ada metode laba bersih transaksional atau transactional net margin method. Pada metode laba bersih transaksional ini dilakukan dengan membandingkan tingkat laba bersih operasi pihak yang diuji dengan tingkat laba bersih operasi pembanding yang dapat dipilih sepanjang tidak tersedia pembanding di tingkat harga dan laba kotor yang andal dan sebanding. Untuk karakteristik yang pertama itu adalah salah satu pihak atau para pihak yang melakukan transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa tidak memiliki kontribusi unik dan bernilai terhadap transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Yang kedua, itu kegiatan usaha para pihak yang bertransaksi merupakan kegiatan usaha yang tidak terintegrasi. Dan yang ketiga, para pihak yang bertransaksi tidak saling berbagi resiko bisnis yang signifikan secara ekonomi atau secara terpisah tidak menanggung resiko bisnis yang saling berkaitan. Untuk metode lainnya, yaitu metode yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Yasinta. Pada Yasinta dipersilakan. Selanjutnya pada metode perbandingan transaksi berwujud dan atau harta tidak berwujud. Nah, untuk metode ini dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang mengatur mengenai standar penilaian yang berlaku. Metode penilaian harta berwujud atau tidak berwujud ini sesuai untuk karakteristik transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa. Dengan penilaiannya, yang pertama ada transaksi pengalihan harta berwujud dan harta tidak berwujud. Yang kedua, transaksi persewaan harta berwujud. Yang ketiga, transaksi sehubungan dengan penggunaan atau hak penggunaan harta tidak berwujud. Yang keempat, transaksi pengalihan aset keuangan. Next. Yang kelima, transaksi pengalihan hak sehubungan dengan pengusahaan wilayah pertambangan dan atau hak sejenis lainnya. Dan yang terakhir, pada metode lainnya ini, yaitu pada transaksi pengalihan hak sehubungan dengan pengusahaan perkebunan, kehutanan, dan atau pihak hak sejenis lainnya. Untuk metode lain yang pertama ini, pada metode dalam penilaian bisnis atau business valuation, yang mana metode penilaian bisnis ini dilakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang mengatur mengenai standar penilaian yang berlaku. Dan metode ini sesuai dengan karakteristik transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa, antara lain yang pertama pada transaksi sehubungan dengan restrukturisasi usaha termasuk pengalihan fungsi, aset dan atau risiko antar pihak afiliasi. Yang kedua pada transaksi pengalihan harta selain kas kepada perseroan, persekutuan dan badan lainnya sebagai mengganti saham atau penyertaan modal atau in-bank. Yang ketiga untuk transaksi pengalihan harta selain kas kepada pemegang saham, sekutu atau anggota dari perseroan, persekutuan atau badan lainnya. Next.
Lalu untuk contoh pada metode yang pertama itu adalah metode perbandingan harga antara pihak-pihak independen atau comparable control price method. Nah, pada kasus ini PT GGN yang memproduksi produk F menjual 1.000 unit produk tersebut kepada GGN Ltd, distributor yang berkedudukan di negara Z dengan harga sebesar 140 USD dolar per unitnya. Dan pada tahun 2010, PT GGN juga menjual 1.000 unit produk F ke distributor independen di negara Z dengan harga 150 US dolar per unitnya. Lalu ada biaya insuran dan tax sebesar 5 USD dolar per unitnya, dan diketahui bahwa GGN Corp ini memiliki kepemilikan 95%. Next, belum. Atas PT GGN dan 60% atas GGN Ltd. Dan untuk tahun 2010 ini PT GGN sedang dilakukan pemeriksaan oleh KPYG. Next. Ini pada gambar ini adalah laporan laba rugi PT GGN pada tahun 2010, di mana PT GGN menjual seharga 1.000 unit yang harga per unitnya itu 140 US dollar, menghasilkan 140.000 US dollar, dan menjual ke pihak independen sebesar 1.000 unit dikalikan dengan harga per unitnya 150 US dollar, menghasilkan 150.000 US dollar. Lalu untuk total penjualannya keseluruhan sebesar 290 US dollar terdapat, maka mendapatkan laba total sebesar 40.000 US dollar. Lalu terdapat biaya operasi sebesar 33.000 US dollar, maka laba bersih usaha ini didapatkan yang diperoleh yaitu sebesar 7.000 US dollar sebesar 2,4%. Lalu perhitungan harga wajarnya pada harga pembanding independen atau harga CF per unitnya sebesar 150 US dollar, dan ada biaya penyesuaian pada insuran dan tax unitnya itu sebesar 5 USD. Lalu harga wajarnya pada harga FOB per unitnya itu sebesar 145 US dollar. Maka harga jual ke GGN Ltd-nya itu pada harga FOB per unitnya sebesar 140 US dollar, dan ada penyesuaian atas harga jual per unit ke GGN Ltd-nya sebesar 5 US. Selanjutnya akan dijelaskan contoh kasus selanjutnya akan dijelaskan oleh Anas. Yang selanjutnya itu metode harga penjualan kembali atau resale price method. Contoh kasusnya itu pada perusahaan limit risk distributor, yaitu Smart Corporation adalah produsen produk elektronik yang berkedudukan di negara A. Smart Corporation ini perusahaan multinasional yang menguasai 100% saham di PT Smart Indonesia yang berkedudukan di Indonesia. Serta pada tahun 2021, PT Smart Indonesia membeli produk elektroniknya di Smart Corporation dengan harga 110.000 US dollar per unit. Untuk selanjutnya, PT Smart Indonesia menjual kembali produk tersebut ke pihak independen di Indonesia dengan harga 125 dolar per unit. Selain menjual produk yang dibeli di Smart Corporation, PT Smart Indonesia juga mengimpor barang sejenis dari produsen independen yang berkedudukan di negara B dengan harga beli 100 US dollar per unit. Produk tersebut juga dipasarkan kepada konsumen akhir di Indonesia dengan harga 120 US dollar per unit. Berdasarkan analisis fungsi wajib pajak, ketentuan kontrak, serta strategi usaha dan keadaan ekonomi, tidak terdapat perbedaan dalam aktivitas distribusi kedua produk tersebut. PT Smart Indonesia sedang diperiksa KAPP Madya Jakarta Pusat untuk tahun pajak 2021. Next.
Merujuk pasal 13 ayat 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22 PMK 3 2020 dijelaskan bahwa metode harga penjualan kembali atau resale price method dilakukan dengan mengurangkan laba kotor wajah distributor atau reseller terhadap harga jual kembali dan sesuai untuk karakteristik transaksi yang dipenuhi hubungan istimewa dan karakteristik usaha para pihak yang bertransaksi. Yang pertama itu transaksi yang dipenuhi hubungan istimewa dilakukan dengan melibatkan distributor atau reseller yang melakukan penjualan kembali barang atau jasa kepada pihak yang independen atau kepada pihak afiliasi dengan harga yang telah memenuhi prinsip kewajaran dan kewajiban usaha. Yang kedua itu distributor atau reseller tersebut tidak menanggung risiko bisnis yang signifikan, tidak memiliki kontribusi unik, dan bernilai terhadap transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa atau tidak memberikan nilai tambah yang signifikan terhadap barang atau jasa yang ditransaksikan. Dari uraian di atas, diketahui bahwa PT Smart Indonesia merupakan distributor yang tidak menanggung beban secara signifikan, serta melakukan penjualan kepada pihak independen dan afiliasi. Dengan demikian, penentuan harga transfer wajar dapat dilakukan dengan metode RPM ini, yaitu next. Next. Pada laporan laba rugi PT Smart Indonesia tahun 2021 yaitu penjualannya 800 dikali 125 US dollar ditambah 500 dikali 120 dolar yaitu menghasilkan 160 ribu dolar. Untuk harga pokok penjualannya itu 800 dikali 110 dolar ditambah 500 dikali 100 dolar hasilnya itu 138.000 dolar. Untuk laba kotornya hasil dari pengurangan penjualan dan harga pokok penjualan yaitu 22.000 dolar. Untuk biaya operasinya itu 23.000 dolar serta laba rugi bersih usahanya yaitu minus 1.000 dolar. Untuk perbandingan gross margin atas penjualan barang yang dibeli dari pihak afiliasi dengan pihak independen yaitu harga jual per unit pada Smart Corporation-nya itu 125 dan produsen independennya itu 120 dolar. Harga beli per unitnya Smart Corporation yaitu 110 dolar dan produsen independen yaitu 100 dolar. Laba kotornya dari Smart Corporation yaitu 15 dan produsen independen yaitu 20. Gross margin atau laba kotor dari Smart Corporation yaitu 12% serta produsen independennya itu 16,7%. Next. Berdasarkan gross margin dari transaksi independen sebagai pembanding internal, maka diketahui bahwa gross margin wajar atas penjualan kembali yaitu sebesar 16,7%. Oleh karena itu, maka penentuan harga beli wajar produk per unit dari Smart Corporation-nya itu ALP-nya itu 125 dolar dikurangi 16,7% dikali 125 dolar, hasilnya itu 104,12 dolar. Untuk harga beli dari Smart Corporation-nya yaitu 110 dolar serta harga beli wajar per unitnya itu 104,12 dolar. Untuk koreksi atas harga belinya itu 5,88 dolar. Dengan demikian harga beli wajar PT Smart Indonesia atas produk yang dibeli dari Smart Corporation adalah sebesar 104,12. Berdasarkan perhitungan tersebut, kantor pajak melakukan koreksi atas harga beli tersebut sebesar 5,88 dolar. Next. Untuk metode biaya plus cost plus method, contohnya itu KLM Corporation adalah perusahaan holding yang berkedudukan di negara A, sedangkan KLM Corporation ini yaitu perusahaan multinasional yang menguasai 100% saham di PT KLM berupa perusahaan manufaktur yang berkedudukan di Indonesia dan juga menguasai 80% saham di KLM Ltd distributor yang berkedudukan di negara C. Pada tahun 2010, PT KLM memproduksi dua jenis produk yang diberi kode PX100 dan PZ200.
Bahan baku untuk produksi PX100 dan PZ200 dibeli dari pihak independen. Seluruh produk PX100 dijual kembali pada KLM Ltd ini, sedangkan produk PZ200 dijual kepada distributor independen yang berkedudukan di negara D. PT KLM menjual PX100 dengan harga $240 per unitnya, sedangkan kepada pihak independen, PT KLM menjual PZ200 dengan harga $200 per unit. Laba bersih usaha KLM Ltd ini sebesar 21%. Terdapat perbedaan fungsi yang dilakukan, aset atau harta yang digunakan, risiko yang ditanggung, serta persyaratan kontrak dan strategi bisnis serta kondisi ekonomi ketika transaksi dengan KLM Ltd maupun dengan pihak independen. PT KLM sedang dilakukan pemeriksaan oleh KPP JKT. Next. Untuk laporan laba rugi PT KLM tahun 2010-nya itu penjualannya itu $420.000, harga pokok penjualannya itu $360. Untuk laba kotornya pengurangan dari penjualan dan HPP itu $60.000, biaya operasinya $40.000. Untuk laba rugi bersih usahanya itu $20.000 atau 4,76%. Next. Setelah dilakukan segmentasi terhadap laporan laba rugi ini, diperoleh informasi bahwa penjualan KLM Ltd-nya yaitu pada afiliasi 1.000 dikali $240 yaitu $240.000. Dan untuk distributor independennya itu 900 dikali $200 yaitu $180.000. Untuk harga bawah penjualannya $220.000. Untuk distributor independennya menghasilkan $140.000. Pada laba kotornya KLM Ltd ini $20.000 dan distributor independennya $40.000. Pada gross markup laba kotornya KLM Ltd ini menghasilkan 9,1%, sedangkan distributor independennya itu 28,6%. Next. Karena terdapat perbandingan internal yang andal, maka pembanding internal tersebut dapat digunakan pada perhitungan ALP ini, yaitu untuk rumusnya cost ditambah gross markup independen dikali cost. Untuk cost-nya yaitu $220.000, sedangkan gross markup independennya 28,6% dikali cost-nya yaitu $220.000. Menghasilkan yaitu $282.920. Untuk nilai penjualan wajarnya itu $282,920. Sedangkan nilai penjualan kepada KLM Ltd-nya itu $240.000. Untuk koreksi positif atas penjualannya itu $42.920. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sofia. Oke, baik. Untuk yang selanjutnya itu adalah kasus dari metode pembagian laba. Di sini untuk kasusnya itu STU Corporation yang berkedudukan di negara A memiliki 98% saham di PT STU. Pada tahun 2010, PT STU membeli semi-finished goods dari STU Corporation untuk diproses menjadi finished good. Berdasarkan data yang ada, diketahui bahwa STU Corporation dan PT STU adalah saling terkait sangat erat dalam operasional perusahaannya. PT STU menjual produk jadi untuk pasar Indonesia. Berdasarkan analisis fungsi yang diketahui, maka PT STU melakukan fungsi-fungsi yang cukup signifikan untuk mendapat remunerasi yang tepat. Untuk laporan keuangannya itu adalah sebagai berikut. Di sini untuk penjualan STU Corporation adalah sebesar $100.000 dan untuk PT STU adalah $120.000. Untuk harga pokok penjualan PT STU Corporation itu adalah sebesar $50.000. Untuk PT STU itu adalah sebesar $100.000. Maka didapatlah laba kotor dari pengurangan penjualan dengan HPP. Maka untuk STU Corporation didapatlah laba kotor sebesar $50.000 dan untuk PT STU adalah sebesar $20.000.
Kemudian dikurangkan lagi dengan biaya operasi untuk STU Corporation, biaya operasinya sebesar 30.000 US dollar, untuk PT STU itu adalah sebesar 18.000 US dollar. Maka didapatlah masing-masing laba bersih usaha untuk STU Corporation itu adalah sebesar 20.000 US dollar dan PT STU sebesar 2.000 US dollar. Untuk tahun pajak 2010, PT STU sedang dilakukan pemeriksaan oleh KPP BPC. Setelah dilakukan pencarian pembanding pada database komersial, diketahui bahwa tidak ditemukan perusahaan pembanding. Untuk menerapkan contribution profit split method, maka digunakan analisis fungsi sebagai media untuk memberikan bobot pada fungsi-fungsi yang dilakukan kedua belah pihak afiliasi yang saling bertransaksi. Untuk hasil pembobotan yang dilakukan terhadap fungsi kedua belah pihak afiliasi yang saling bertransaksi adalah sebagai berikut. Di sini yang pertama ada fungsi pemasaran, fungsi transportasi, intangible property, akuntansi, penjualan, daftar pelanggan, logistik, pergudangan, waranti, seller support, dan training. Yang pertama di sini untuk pemasaran bobotnya ada 10, di mana 6 untuk STU Corporation dan 4 pada PT STU. Untuk transportasi itu ada 5, bobotnya 5, 4 pada STU Corporation dan 1 pada PT STU. Untuk intangible property bobotnya 10 dan 10-10-nya itu ada di STU Corporation. Untuk akuntansi bobotnya 5, 1 pada STU Corporation dan sisanya 4 pada PT STU. Penjualan bobotnya 10, 8 pada STU Corporation dan 2 pada PT STU. Daftar pelanggan itu juga 10, 6 pada pada STU Corporation dan 4 pada PT STU. Kemudian ada logistik dengan bobot 5, 3 pada STU Corporation dan 2 pada PT STU. Kemudian ada pergudangan, itu bobotnya juga 5 dan 5-5-nya berada pada PT STU. Kemudian fungsi waranti, itu bobotnya juga 5, 3 pada STU Corporation dan 2 pada PT STU. Kemudian ada sales support dengan bobot yang sama, itu adalah 5, 2 pada STU Corporation dan 3 pada PT STU. Dan fungsi yang terakhir itu ada training, bobotnya juga 5 dan 5-5-nya bobot tersebut pada STU Corporation. Sehingga di sini dapatlah total bobotnya itu sebesar 75, di mana 48 pada STU Corporation dan 27 pada PT STU. Maka total profit split persenannya itu 64% pada STU Corporation dan 36% pada PT STU. Di sini ada net operating income STU Corporation itu adalah sebesar 20.000 US dollar. Untuk PT STU itu adalah sebesar 2.000 US dollar, kemudian ditambahkan sehingga didapatlah total net operating income-nya itu sebesar 22.000 US dollar. Untuk pembagian laba dengan contribution profit split method untuk net operating income STU Corporation tadi 64% dikali dengan total net profitnya itu 22.000 US dollar, maka dapat hasilnya 14.080 US dollar. Untuk net operating income PT STU itu adalah sebesar 36% dikali dengan 22.000 US dollar, maka dapatlah hasilnya 7.920 US dollar. Maka didapatlah koreksi positif atas net operating income untuk PT STU adalah sebesar tadi didapatkan 7.000, maka di sini 7.920 US dollar dikurangkan dengan yang sebelumnya yaitu 2.000 yang untuk PT STU di sini, maka didapatlah hasilnya 5.920 US dollar. Untuk koreksi positif atas net operating income diatribusikan kepada transaksi afiliasi yang terjadi yaitu transaksi pembelian sehingga penyesuaiannya positif atas pembelian. Untuk di sini PT STU sebesar 11.000 US dollar dikurangkan dengan yang sebelumnya yang sudah dicari itu adalah sebesar 5.920, maka didapatlah hasilnya 94.080 US dollar. Untuk kasus metode yang terakhir itu ada metode laba bersih transaksi atau transaksional net margin method. PQR Corporation yaitu perusahaan manufaktur yang berkedudukan di negara A memiliki 97% saham di PT PQR yang berkedudukan di Indonesia. PQR Corporation juga memiliki 85% saham PQR Ltd yang berkedudukan di negara C. Tahun 2010, PT PQR menjual 100% produknya kepada PQR Ltd dengan harga 450 per unit US dollar. Laba bersih usaha PQR Ltd adalah sebesar 10%. Untuk tahun pajak 2010, PT PQR sedang dilakukan pemeriksaan oleh KPP DPK.
Maka untuk laporan laba ruginya adalah sebagai berikut, di mana penjualannya itu adalah sebesar 450.000 US dollar, dikurangkan dengan harga pokok penjualan sebesar 300.000 US dollar, maka didapatkan laba kotor sebesar 150.000 US dollar. Kemudian dikurangkan lagi dengan biaya operasi sebesar 135.000 US dollar, maka dapat laba bersih usahanya sebesar 15.000 US dollar. Sehingga rasio tingkat pengembalian total biaya atau net markup-nya PT PQR adalah 3,44%. Kemudian untuk pencarian pembanding dapat dilakukan dengan komersial database. Kandidat pembanding yang diperoleh dari komersial database adalah 25 perusahaan. Selanjutnya melalui manual review dilakukan penelitian secara seksama 16 perusahaan dianggap tidak sebanding dengan PT PQR sehingga diperoleh hanya 9 perusahaan pembanding yang reliable. Rasio net markup 9 perusahaan pembanding tersebut adalah yang pertama 6,71%, kemudian 6,85%, 6,95%, 7,91%, 7,31%, 7,23%, 7,59%, 8,35%, dan 8,93%. Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui bahwa kuartil 1 adalah sebesar 6,95%, kuartil 2 7,31%, dan kuartil ketiga yaitu 7,91%. Dengan demikian, net markup PT PQR berada di luar range, yaitu kuartil pertama dikurangkan dengan kuartil ketiga. Untuk penyesuaian positif dilakukan dengan menggunakan kuartil kedua. Maka rasio net markup pembanding yaitu 6,95% dikurang 7,91%, maka rasio net markup PT PQR adalah sebesar 3,44%. Nah, ini untuk perhitungan ALP-nya. Di sini untuk rumusnya itu total cost ditambah net markup dikali total cost. Total cost-nya tadi 435.000 US dollar ditambah 7,31% dikali 435.000 US dollar, maka di sini dapatlah hasilnya 466.798 US dollar. Nilai penjualan wajar pembanding pada kuartil 2 berarti 466.798 US dollar dikurangkan dengan nilai penjualan PT PQR yang pertama tadi yang di awal itu sebesar 450.000 US dollar, maka didapatlah koreksi positifnya sebesar 16.798 US dollar. Baik, sekian presentasi diskusi dari kelompok 3 mengenai transfer pricing dan juga kasus-kasusnya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.